Berpuasa. 7 hari menuju Lebaran, sudah banyak warga yang mulai mudik lebih awal. Ragam informasi seputar mudik Lebaran kami rangkum dalam segmen Mudiknya Warga Plus 62. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan, atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah, atau garuk aspal, yang profesinya ojek online, atau pegawai kantoran, pengemudi baru, atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax, siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Jelang Hari Raya Idul Fitri, para pemudik terlihat mulai padati jalur-jalur mudik dari Jakarta ke berbagai daerah. Dan rekan kami, Anang Surya, sudah ada di Stasiun Gambir, Jakarta. Langsung kita tanyakan situasi terkini dari sana. Silakan, Anang. Iya, Angie dan juga good people, betul sekali seperti inilah suasana di Stasiun Gambir jelang mudik Lebaran 2024. Memang jika kita melihat ini semakin siang antrean semakin ramai saja. Masyarakat yang kemudian datang ke Stasiun Gambir ini memang semakin tinggi, dan berdasarkan data dari Stasiun Gambir sendiri ini memang di hari keempat dari program angkutan Lebaran yang kemudian mulai efektif sejak tanggal 31 Maret 2024. Itu artinya di tanggal 3 ini merupakan hari keempat, ini merupakan hari di mana tiket atau okupansi penjualan tiket tertinggi yang terjual. Paling tidak sejak pukul 6 pagi saja sudah ada 92% tiket yang kemudian terjual, dan itu artinya masih ada 8% tiket yang bisa diperebutkan oleh Anda, good people, yang kemudian memutuskan untuk melakukan aktivitas mudik dari Gambir pada hari ini. Dan itu memang data semakin siang juga paling tidak sudah ada 16.000 calon penumpang yang akan melakukan aktivitas mudik dari Stasiun Gambir untuk meninggalkan Jakarta. Meski begitu, memang jika kita melihat ini antrean yang ada di belakang saya dalam registrasi ini memang tidak sepadat biasanya. Ini karena memang sistem yang kemudian diadaptasi oleh Stasiun Gambir sendiri, yakni dengan facial recognition, yang kemudian mempersilahkan masyarakat untuk melakukan registrasi dengan scan wajah yang terbukti bisa memangkas waktu antrian. Dan memang antrian-antrian seperti ini biasanya tidak berlangsung secara lama, dan memang masyarakat tidak perlu lagi untuk menunjukkan tiket dan juga kartu identitas dirinya, hanya tinggal menunjukkan wajah yang sudah didaftarkan sebelumnya untuk kemudian bisa masuk dan melanjutkan perjalanan ke peron sebelum akhirnya nanti masuk ke kereta dan melanjutkan perjalanan ke kota masing-masing. Memang kemudian bagi Anda yang memang belum sempat mendaftarkan diri untuk melakukan facial recognition, kemudian Anda bisa datang ke Stasiun Gambir untuk melakukan registrasi facial recognition, dan ini hanya perlu dilakukan 1 kali seumur hidup. Itu artinya jika tahun depan dan juga di waktu lain Anda akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api, Anda tidak perlu melakukan registrasi ulang di facial recognition. Dan memang untuk hari ini sendiri dari 16.000 masyarakat yang sudah terdaftar untuk melakukan perjalanan mudik, ini paling banyak kota yang paling populer menjadi tujuan adalah kota Tegal dan juga kota Cirebon. Memang untuk pengamanan sendiri untuk saat ini masih cukup longgar karena memang untuk puncak arus mudik sendiri baru akan dilakukan pada tanggal 6 April 2024. Itu artinya untuk pengamanan dari tim gabungan sendiri nantinya akan dilakukan pada tanggal 4 April esok dari tim gabungan baik TNI maupun juga Polri. Dan memang ini berdasarkan data dari Kemenhub, paling tidak untuk tahun ini ada 193,6 juta jiwa yang akan melakukan perjalanan mudik, dan 20% diantaranya memilih menggunakan kereta api dan 16% lainnya menggunakan kendaraan roda 2. Apakah Anda, good people dan juga Angie, kemudian sudah memutuskan akan melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan moda transportasi apa? Kembali ke Angie. Baiklah, terima kasih banyak untuk laporan mengenai situasi para pemudik yang ada di Stasiun Gambir, Jakarta. Anang Surya, selamat kembali bertugas.